Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel History Gang. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu teori-teori masuknya Islam dan peran media Islamisasi bagi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas teori-teori masuknya Islam. Dan yang bagian kedua, kita akan mempelajari tentang peran media Islamisasi bagi penyebaran Islam di Indonesia. Cekidot! Sebelum kita memasuki materi teori masuknya agama Islam ke Indonesia, kita mereview dulu periodisasi sejarah Indonesia sampai masa kerajaan Islam. Yang pertama yaitu masa Praksara yang berlangsung sampai dengan abad ke-5 Masehi atau sebelum ditemukannya prasasti Yupa di Kerajaan Kutai. Kemudian masuk ke abad ke-5 sampai abad ke-16 Masehi, itu ada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, masa ini ditandai oleh banyaknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, dan yang akan kita pelajari saat ini yaitu masa kerajaan Islam yang terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-17. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi part pertama ini dengan materinya teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebenarnya untuk teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 5 sampai 6 teori. Nah, pada video kali ini Bapak akan mengangkat 4 teori saja, yaitu Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Yang pertama kita akan membahas teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snoeck-Horgrove, J.P. Nepal, dan lain-lain. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-13. Apa buktinya? Nah, buktinya itu ketika orang-orang Pasai melakukan hubungan perdagangan dengan pedagang dari Gujarat, nah, Islam itu sudah mulai masuk ke Indonesia melalui. Jadi intinya Islam itu sudah masuk melalui jalur perdagangan. Bukti sejarah yang mendukung teori ini yaitu nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu sultan setempat yang berangka 696 Hijriah atau 1297 Masehi yang berlanggam Gujarat atau sama dengan nisan makam-makam raja di Gujarat, India. Yang kedua, ada teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka, J.C. Van Leur, dan lain-lain. Menurut teori ini, Islam sudah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan para pedagang Arab yang melakukan interaksi perdagangan dan berbaur dengan warga di pantai barat Sumatera. Dari hasil pembaruan dua bangsa inilah, mereka mendirikan komunitas Muslim. Selain itu, baik Muslim, Arab, dan Indonesia itu sama-sama menganut Islam Sunni. Yang ketiga yaitu dari teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Joyo Hadiningrat. Beliau itu merupakan sarjana pribumi pertama dari Indonesia. Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Persia. Husain Joyo Hadiningrat ini mengatakan bahwa tradisi Islam di Indonesia memiliki kesamaan tradisi dengan di Persia. Apa buktinya? Yaitu diadakannya upacara Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Padang yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram untuk memperingati wafatnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-8 Masehi bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara, terutama ke Nusantara. Nah, menurut Nana Supriyatna, Raden Patah dari Demak memiliki ibu yang berasal dari Cina yang sebelumnya telah masuk Islam. Jadi, Raden Patah ini beribukan ibu yang berasal dari Cina dan sudah menjadi mu'alaf sebelumnya, sehingga dia memiliki nama Cinanya itu Jin Bun. Oke, kita lanjut ke part kedua setelah video ini.